Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Indra Karismiaji dalam acara Sinau, Siniar Indonesia Unggul. Kali ini kita kedatangan tamu seorang sahabat dari Jawa Tengah. Beliau ini adalah seorang aktivis disabilitas. Sebetulnya kalau di lingkungan disabilitas, nama beliau ngetop banget nih. Kita sambut Mbak Probo. Apa kabar, Mbak? Baik, halo Mas, sehat ya? Puji Tuhan, sehat. Dirimu juga sehat kan? Lama nggak jumpa kita. Lagi perjalanan ini, ya. Ya. Nah, kita ini kan sudah secara resmi akan punya presiden baru. Terlepas dari kontroversinya, terlepas dari ini faktanya kita akan punya presiden baru yang akan dilantik di bulan Oktober. Nah, sebagai seorang aktivis disabilitas, apa harapan Mbak Probo, apa PR-PR yang mungkin pastinya pemerintahan Pak Prabowo, Mas Gibran ini nanti paling nggak kita bekali, harus tahu apa yang mungkin perlu betul-betul mendapatkan perhatian. Monggo, Mbak Probo. Terlepas dari semua kontroversi, terlepas dari perbedaan pilihan, tetapi buat saya pribadi, perjuangan untuk disabilitas itu tetap harus dinomorsatukan. Pasti. Karena ya, karena begini, karena menjadi disabilitas itu adalah sebuah keniscayaan. Siapapun di dunia ini, kita nggak tahu umur, kita nggak tahu waktu, kita nggak tahu ketentuan dari yang di atas, apakah karena sakit atau kecelakaan atau hal-hal yang lain selain kelahiran yang pasti ya, itu dimungkinkan menjadi disabilitas. Ketika kita menjadi tua, bertambah umur, kemampuan fisik kita menurun, maka kita bisa saja menjadi tunanetra, pendengarannya kurang, tidak bisa jalan, dan itu harus diantisipasi sejak sekarang. Oleh karena itu, perhatian pemerintah itu harus lebih kepada penyandang disabilitas sejak sekarang dibandingkan masa yang lalu. Mungkin kemarin sudah ada hal-hal positif ya, harus ditingkatkan. Mengapa demikian? Di negeri ini semuanya itu ada payung hukumnya. Jadi ketika yang membuat payung hukum itu siapa? Pemerintah. Jadi ketika pemerintah tidak aware, pemerintah abai, maka ke bawahnya nanti pada saat pelaksanaannya pun menjadi tidak sesuai. Misal, ini yang paling mudah saja Mas Indra, kita dulu ketemu waktu pendidikan inklusi ya Mas ya. Ya, Soal pendidikan, itu yang paling mudah. ya. Yang paling, bukan mudah, yang paling gampang kelihatan di mata kita. Tetapi yang paling penting adalah stigma negatif. Bagaimana masyarakat ini mengubah stigma terhadap penyandang disabilitas. Dimulai dari mana? Dimulai dari pemerintah. Bagaimana pemerintah mulai mencari cara untuk memangkas stigma negatif yang muncul di masyarakat. Gitu Mas. Bentar, Kelihatannya bentar. Sebentar, aku potong dulu nih. Kok ada ya stigma negatif tuh gimana maksudnya? Apa benar ada stigma negatif dari masyarakat? Ini perlu diperjelas, Mbak. Kalau saya, ya kan, ngelihatnya bukan masalah stigma negatif, tetapi bicara tentang satu, siapapun itu, jadi apakah penyandang disabilitas atau tidak, mereka adalah sama-sama warga negara yang punya hak yang sama. Jadi tadi bicara hak pendidikan, hak kesehatan, hak untuk bekerja, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, itu kan dalam konstitusi kita
nggak membedakan. Oh, ini hanya untuk yang bukan penyandang disabilitas. Tapi semua disebutnya warga negara, termasuk saya orang pendidikan sendiri kan juga pasal 31 ayat 2 mengatakan setiap warga negara loh, bukan setiap warga negara yang bukan penyandang disabilitas, tapi setiap warga negara wajib ya, bukan berhak, wajib mendapatkan pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Itu kan contoh salah satu menurut saya PR di bidang saya nih yang belum diberikan. Kenapa? Karena tidak semua penyandang disabilitas bisa punya akses terhadap pendidikan itu, ya kan? Baik dari sisi sekolahnya sendiri, apakah memang bangkunya aja buat semua anak Indonesia nggak cukup gitu. Apalagi buat yang penyandang disabilitas yang butuh perhatian khusus ya. Kemudian gurunya sendiri, sarana prasarana itu banyak hal-hal yang menjadi PR. Nah, cuman mohon dijelaskan kok ada stigma negatif ini kok agak-agak ngeri ya bahasanya ya. Nah, yang Mas Indra sampaikan tadi udah stigma loh. Sebetulnya stigma yang muncul, stigma negatif yang muncul bagaimana kami itu tidak mendapatkan pendidikan yang setara dengan yang lain. Oke. Karena anggapannya misalkan anak tuli sekolah di sekolah umum, sekolah menolak misalkan. Ya. Karena merepotkan. Ya Kemudian karena nggak ngerti kan cara mendidiknya gimana kan begitu. nah, betul. Nah, itu kan harus apa ya, kalau bahasa Jawanya itu dipetani. Ya, Kita memetani masalah-masalah. Makanya bicara dunia disabilitas tuh setengah jam, 1 jam, 1,5 jam nggak cukup, Mas. paham. 7 hari 7 malam pun mungkin nggak cukup ya. Karena ketika kita petani satu persatu itu banyak sekali. Seperti Mas Indra tadi sampaikan bahwa kita punya hak yang sama. Ya, Saya setuju sekali. Dan kita punya kewajiban yang sama. Kita juga bayar pajak gitu kan. Kami ya, juga bayar pajak. Kemudian cara hak-hak itu agak tidak terpenuhi sepenuhnya. Tidak bisa terpenuhi sampai saat ini mungkin 10-20% saja belum. Stigma negatif salah satu contoh yang sangat melekat di kepala saya itu adalah ketika anak-anak masuk menjadi ASN, oke. standar tesnya untuk disabilitas nilainya lebih rendah daripada yang non disabilitas. Oh, ini kan aneh. Apakah dianggap kalau disabilitas itu pasti kecerdasannya lebih rendah dari yang lain? Ini Tentu. nah BKN ini PR ini untuk BKN. Harusnya tidak seperti itu. Ya, Itu artinya mereka hanya membuka peluang menghilangkan kewajiban yang 20% itu dengan cara menurunkan standar. Bukan begitu. Ketika standar nilainya itu diturunkan, otomatis eh, yang orang itu akan menganggap, oh disabilitas diterima, berarti nilainya lebih rendah. Padahal nggak semua seperti itu. ya, Ada yang nilainya bagus juga gitu kan. Itu ya. salah satu stigma yang mesti dibongkar oleh pemerintah. Misalnya, Mas. Gitu. Jadi semangat kan saya kalau ngomong yang soal-soal kayak gini. Jadi, jadi mendingan keterima masuk ASN itu karena nilainya dikurangi atau karena di dalam punya paman. Mana yang mending yang mana? Enggak semua. Ini nggak hilang-hilang nih kalau kalau Iya. jok-jok model gini kayaknya sampai Oh, lama nih. oh. Tapi apa namanya kalau saya mending latihan dua aja. Ya, oke. Ini Mbak, yang saya dengar Mbak Probo dan teman-teman sepertinya sudah pernah mendesain roadmap disabilitas untuk Indonesia Emas ya. Itu Iya, itu udah sampai mana? Artinya apakah memang sudah dibawa ke tingkat nasional, sudah sampai ke mungkin pemerintah, ke Pak Presiden, atau mungkin lewat DPR, atau masih masih di meja masing-masing nih, belum sampai kemana-mana nih.
Kebetulan waktu itu oleh salah satu timnya Mas Ganjar saya diminta membuat itu. Oke. Dan apa namanya saya persiapkan roadmap untuk Indonesia Emas ini. Jadi sampai step-step sampai timeline juga sudah saya bikin. Tetapi ini nasibnya bagaimana saya juga belum tahu nantinya. Bisa Harapannya bisa dikasih gambaran dikit nggak? Siapa tahu podcast kita hari ini itu menjadi jalan ya untuk ini bisa dibahas di tingkat nasional yang memang saya yakin bisa membantu pemerintah untuk tadi loh memberikan hak-hak yang sama pada seluruh warga. Kita bicara kesetaraan, kita bicara keadilan. Dan sepertinya Pak Prabowo sangat terbuka, Mbak. Kebetulan kemarin itu saya ada acara bersama Pak Hasyim Joyo Hadikusumo, adik kandung Pak Prabowo sendiri. Beliau mengatakan kepedulian Pak Prabowo, keluarga Joyo Hadikusumo, termasuk Partai Gerindra, itu sangat tinggi terhadap penyandang disabilitas. Bahkan menurut beliau, pada saat Partai Gerindra itu masih kecil, itu mereka sudah mendorong undang-undang disabilitas itu. Jadi ya semoga podcast kita ini bisa betul-betul menjadi jalan masuk ya untuk kepentingan kita bersama. Nah, bisa digambarin sedikit nggak Mbak? Apa sih roadmap-nya tuh kayak apa gitu? Secara ya begini. global aja. Tahun 2045 nanti kan kita masuk ke tahun Indonesia Emas. Ya, Nah, keprihatinannya itu adalah sampai di tahun 2024 ini, meskipun sudah ada perbaikan perubahan, tapi belum sangat mendasar untuk teman-teman disabilitas. Oleh karena itu, saya membuat rancangan-rancangan. Saya tidak bisa sampaikan banyak di sini, Mas, ya, karena global aja. Kan bagaimana ya? pelan-pelan. Ini kan 7 hari 7 malam itu Mbak kalau mau bahas. Wah, ya. Karena ya bagaimana ya, itu kan apa ya, buah pikir gitu loh. Jadi Ya. saya takutnya kalau saya lempar di sini ditangkap orang nanti salah, maksudnya itu salah. Salah satunya itu jadi banyak ya soal pekerjaan, stigma yang nomor satu soal stigma, kemudian pekerjaan, pendidikan, kesehatan, apa apalagi ya saya lupa banyak pokoknya. Jadi Sarana prasarana, masing-masing sarana termasuk publik. sarana prasarana transportasi itu masing-masing saya rinci satu persatu begitu. Hmm. Sehingga ketika pemerintah nantinya itu mau bergerak tahu nih harusnya seperti apa. Contoh pendidikan. Pendidikan untuk disabilitas itu sangat-sangat kompleks. Ya, Ya, sangat. penyandang disabilitas ada yang mampu rawat, ada yang mampu didik, ada yang mampu latih. Mampu rawat ini yang nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi hanya dirawat, diopeni sama orang tuanya, dibesarkan karena itu adalah given ya dari Tuhan gitu kan. Hadiah. Hmm. Mereka merawat dengan sebaik-baiknya. Mampu latih anak-anak yang bisa dilatih untuk bekerja atau dilatih untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, misalkan makan bisa makan sendiri, pakai baju sendiri, ke kamar mandi sendiri, sampai ada yang bisa dilatih menjadi barista, Ya, dilatih menjadi apa namanya kalau di hotel itu apa greeter, atau dilatih apapun itu ada sehingga mereka bisa menafkahi dirinya sendiri, ya. ada pride dalam dirinya sehingga sedikit banyak mengurangi ketergantungan kepada orang lain. Ya, Tetapi ada yang mampu didik, ada yang bisa jadi sarjana, ada yang menjadi ahli teknik dan sebagainya itu banyak. Dan ini kriteria ini pun beda-beda. Tidak bisa luar biasa. Begitu saja nggak bisa. Jadi harus teliti detail banget itu, Mas.
Karena kebutuhannya aja macam-macam. Misalkan untuk kebutuhan untuk anak-anak autis. Autis saja, anak-anak autistik itu kan spektrumnya luas sekali. Oh ya. Nah, itu kan juga harus satu persatu yang kelompok ini bagaimana, yang ini bagaimana, yang ini bagaimana. Jadi memang tidak bisa digebyah-uyah bahwa pendidikan anak kebutuhan khusus tuh kayak gini, gitu enggak bisa. Ya. Dan itu butuh ahli-ahli. Di Indonesia ini kan belum banyak ahli yang fokus ke sini bidang ini kelihatannya belum banyak setahu saya sih. Ya. Gitu Ah, Mas. Itu salah satu contohnya soal pendidikan aja. ya, Soal mungkin pekerjaan seru lagi. pendidikan untuk anak tunarungu dengan anak apa tunanetra kan juga sangat berbeda kan, yang harus disiapkan gurunya itu sangat berbeda. Jadi memang memang butuh betul sekali itu menyiapkan juga tenaga pendidik yang memang menguasai bagaimana cara mendidik anak tadi. Anak tunarungu akan beda dengan anak tunanetra, Ya, akan beda lagi dengan tadi yang autis, antara autis dengan disleksik itu beda lagi kan ya, Mbak. Jadi ADHD beda lagi. Jadi memang sangat kompleks, tapi kembali mindsetnya adalah apapun itu mereka adalah warga negara Indonesia yang betul. punya hak yang sama dengan siapapun itu. Nah, itu yang Betul. jadi istilahnya itu jangan melihat saudara-saudara kita penyandang disabilitas itu sebagai charity case gitu ya kan, sebagai apa ya bahasa Indonesia charity case itu. Jadi maksudnya em, itu Tempat kan berbelas kasihan. kenapa? Tempat berbelas kasihan. Iya gitu. Jadi kayak apa berdasarkan apa? Karena kasihan itu padahal bukan, ini tugas negara, ini tugas negara. Em, Mereka itu adalah warga negara yang harus dilayani kan gitu, karena apalagi Indonesia ini kan menganut Pancasila ya, yang dari awal itu keberagaman gitu, kemajemukan kan gitu. Jadi nggak semua hanya satu tipe, satu suku atau ini, semua itu beragam. Nah, ini terus yang mungkin harus diperjuangkan. Dan sepertinya Mbak, kalau tadi kemarin itu saya bicara dengan Pak Hashim menyampaikan cukup banyak, sepertinya beliau Pak Prabowo dan timnya ini akan betul-betul punya kepedulian yang tinggi terhadap kaum disabilitas ini, penyandang disabilitas ini, dan kita dorong terus supaya tadi perjuangan untuk mereka mendapatkan hak yang sama, pelayanan yang sama dimanapun ya, seluruh ujung Indonesia kan juga. Kita nggak cuma bicara di Jakarta, di Ya, Semarang, di Bandung, Surabaya, kota-kota besar, tapi mau di ujung pulau mana, kalau ada warga negara yang disabilitas juga bisa mendapatkan pelayanan yang sama, hak yang sama. Itu kan betul. perjuangan kita di sana, betul nggak, Mbak? Betul, betul. Tadi Mas Indra menyampaikan tentang apa tadi? Pancasila, keberagaman. Ya, Saya disabilitas itu bagian dari keberagaman itu. Kita bisa berbineka tunggal ika ketika menghargai keberagaman yang kami sandang. ya, Dan itu sangat-sangat penting. Bagaimana cara menghargainya? Percuma misalkan saya ngomong gini-gini, tapi ketika aturan dan sebagainya itu tidak dicanangkan, itu juga akan menjadi percuma saja gitu. Dan teman-teman ini kan perjuangannya sudah lama sekali, Mas. ya, Sudah lama sekali. Saya sendiri sebagai mualaf disabilitas istilahnya. Dulu saya bisa jalan, saya bisa aktivitas dengan kaki, olahraga, naik gunung, paskib dan lain-lain. Kemudian saya diberi oleh yang maha kuasa, saya nggak boleh jalan, nggak bisa jalan. Saya merasakan banget gapnya itu.
perbedaan antara ketika saya bisa aktivitas dengan kaki saya, kemudian sekarang kaki saya bulat kemana-mana, saya harus mendorong badan saya dengan kursi roda, itu kerasa banget gapnya. Jadi saya bisa merasakan banget, oh begini, selain untuk daksa seperti saya banyak bicara dengan teman-teman tunanetra, dengan teman-teman tuli, dengan orang tua anak-anak dengan rare disorder, yang sekian banyaknya di Indonesia itu curhat dan sebagainya. Kemudian dengan para dewasa atau lansia yang menjadi disabilitas, saya jadi bisa ngerti apa sih yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Negeri ini tuh harus menjadi seperti apa? Kalau mau maju, hormati penyandang disabilitas. Selama belum ada penghormatan, nggak bakal negeri ini menjadi maju. Tadi Banyak hal Mas yang saya lakukan, antara lain ke KAI, PT KAI. Saya minta ada untuk Daop 4 itu ada RAM, kemudian dibikinkan RAM hidrolis yang pakai listrik, dipencet naik kayak gitu. Trans Semarang juga ada kartu khusus penyandang disabilitas pakai braille, itu pertama di Indonesia. Saya usul Mas bikin kartunya kayak gini yang untuk disabilitas, jadi ada braille-nya. Jadi ketika tunanetra mengeluarkan kartu itu, dia pegang, oh ini kartu untuk naik Trans Semarang. Itu contoh-contoh sederhana sekali Mas, yang sudah dilakukan dan sudah terjadi di Kota Semarang. ya, ya. Nah, kalau tadi Mbak Prabowo sempat menyinggung mengenai aturan yang harus diubah. Ini contoh aturan yang masih menjadi kendala buat saudara-saudara kita penyandang disabilitas. Contoh aturan apa, Mbak? Pendidikan itu tadi Mas. Apa? Coba pendidikan, coba Mas Indra baca Undang-Undang Pendidikan Nasional. Itu pendidikan untuk ABK, anak berkebutuhan khusus. Tok. Orang yang membaca aturan itu pasti bingung, ini maksudnya apa? Ke bawahnya itu turunannya apa? Karena tidak ada yang paham. Ya. Karena tidak ada yang menurunkan itu menjadi apa misalkan. Menarik nih, menarik. Oke. Kebetulan memang revisi Undang-Undang Sisdiknas itu sudah masuk prolegnas. Sebetulnya sudah masuk prolegnas prioritas sejak 2020. Tapi karena minimnya partisipasi publik, ya kan? Kalau yang kemarin ini kan bikin undang-undang banyak di tempat-tempat gelap nih. Kami para aktivis pendidikan memang berupaya jangan sampai barang itu masuk. Dan syukur alhamdulillah barang itu nggak masuk. Nah makanya kan ternyata ini masukan yang penting. Bagaimana pendidikan untuk penyandang disabilitas harus lebih jelas lagi dalam Undang-Undang Sisdiknas yang baru kan. Jadi nanti mudah-mudahan sih DPR yang baru ini akan lebih terbuka dalam menyusun undang-undang ya. Betul-betul mendapatkan atau meminta masukan dari berbagai kelompok termasuk penyandang disabilitas. Dan kami akan dorong terus Mbak untuk revisi Undang-Undang Sisdiknas. Ada lagi nggak yang lain? Yang lebih Jadi kan ada dalam kehidupan jargon ya Mas ya. sehari masih masih ini Kenapa kok Mas? masih ada nggak selain pendidikan peraturan yang eh, apa ya dianggap memang tidak tidak mengakomodir penyandang disabilitas. Contohnya ada lagi, Mbak. Kalau peraturan ya mungkin saya harus baca ulang lagi, tetapi kondisi kenyataan di lapangan ya Mas ya. Misalkan saya harus bertransportasi nih, jadi saya kan sering bepergian gitu ya. Ini lucu, orang disabilitas itu kan high cost Mas, Ya, sangat high cost ya. ya. Disabilitas apapun itu high cost. Nah, lucunya itu ya ini salah satu aturan. Ada apa namanya ketentuan di taksi online misalkan.
Justru yang seperti kami ini disuruh bayar lebih mahal. Saya tertawa saya. Misalkan naik mobil yang long atau spesial service atau gimana gitu. Bayarnya harus mahal, lebih mahal. Pernah saya tanya sama driver. Loh Pak, ini kok lebih mahal, kenapa? Kan harus ada trainingnya. Halo, training itu bukan tanggung jawab kami, gitu kan? Bukan Ya. kami yang harus menghandle biaya training itu, sehingga cost buat kami lebih mahal. Nah, ini juga salah satu bentuk aturan yang mesti harus dipikirkan lagi oleh Kementerian Perhubungan. Contoh Andai lain lagi, Mas. kata apa memang misalnya kosnya mahal untuk itu kan perusahaan swasta ya. Salah satu alternatifnya pemerintah masuk memberikan subsidi. Kan bisa seperti itu. Sebenarnya nggak harus subsidi, Mas. CSR mereka bisa digunakan untuk mensupport. Ya agak susah juga ya memaksa perusahaan swasta ya. Tapi paling nggak kalau menurut saya nih kalau dalih mereka ada butuh training, butuh ini, butuh itu ya kan buat mereka kosnya tinggi, ya nggak apa-apa. Tapi negara harus hadir untuk menutup cost Ya, training dan lain sebagainya itu kan. ya, Gitu. ya, Itu itu juga sehingga, penting. sehingga tadi sama mau penyandang disabilitas atau enggak, kalau kita bicara ini kan transportasi swasta ya. Tapi yang transportasi publik, nah apakah memang sudah mengakomodir semua penyandang Ya, disabilitas kan itu? Apakah tadi iya. misalnya ada rem, ada apa sih namanya, yang jalan yang ada apa untuk yang tunanetra itu penutup ininya. Blind time. Nah, kan itu saya lihat mm, kota-kota besar pun masih sedikit yang punya itu dan hanya daerah-daerah tertentu kan, masih belum semua. Bahkan tempat jalan kaki itu di Indonesia itu termasuk susah, ya kan? Buat buat kursi Ada roda susah, teknologinya. buat apa? eh yang tunanetra juga akan sulit kan gitu. Nganggapnya Ya, semua orang betul. punya mobil. Makanya ada yang bilang, udahlah kalian disabilitas tuh di rumah aja, ngapain sih repot-repot keluar rumah. Lah ya, Aduh, mungkin ada satu lagi Mas, ya salah satu contoh lagi yang sedang viral, tuh. bea cukai, Apa? bea cukai, Oke. bea cukai, Kementerian Kementerian Keuangan ya. Jadi ada beberapa lembaga di Indonesia ini yang memberikan kursi roda adaptif gratis. Jadi mereka mendapatkan dari saudara-saudara di Amerika sana, dikumpulkan kursi roda yang sudah tidak terpakai, Ya. dibawa ke Indonesia dengan kontainer, berapa kontainer dari sana. Ya. Itu pemberian gratis tuh dari donatur. Sampai di Indonesia kena cukai Yang tinggi. tinggi. Ketika nggak bayar cukai itu nambah kayak apa namanya bunga berbunga akhirnya. Akibatnya apa? Kursi yang harusnya gratis diberikan pada saudara-saudara di Indonesia. Mereka harus berbayar. Hmm. Orang beli kursi roda semacam itu mahal sekali. Karena yang bisa apa namanya menyesuaikan dengan tubuh penerimanya dan sebagainya itu tidak merusak fisik mereka, dan ketika datang calon penerimanya itu diukur Mas. Jadi benar-benar ini tailor made sesuai dengan masing-masing penerima. Biasanya gratis, Mas. Nah ini gara-gara cukai itu jadi mereka harus bayar. Berat. Selain itu saya mendengar informasi dari teman-teman jauh sebelum kasus cukai yang SLB ini muncul ya, beberapa tahun yang lalu, dan saya langsung matur ke Pak Agus Gumiwang waktu itu Menteri Sosial. Hmm. Obat, susu, kemudian alat-alat untuk anak-anak dengan kelangkaan atau rare disorder itu juga kena cukai sangat tinggi. Hmm. Akhirnya teman-teman kalau butuh susu mereka itu kan khusus. Kalau ada yang keluar negeri titip ya, titip ya. Mereka harus bayar itu semua. Waktu itu Pak Agus Gumiwang langsung kontak ke Bea Cukai.
dan selesai gitu. Terus sekarang kok muncul lagi kasus kursi roda, kasus SLB ini. Kenapa tidak dibuat aturan khusus? Ya, ya, Ini ya. juga tentang aturan gitu kan. Bukannya masyarakat disuruh memahami, tetapi ayo dong pemerintah, pahamilah kebutuhan masyarakatmu ini, kebutuhan wargamu, kebutuhan anak negerimu ini, yang mereka mendapatkan perhatian dari luar nih ceritanya. Kok malah bangsa sendiri nggak memperhatikan? Kan gitu Mas. Itu bentuk keprihatinan. Makanya saya bilang apa? Koruptor itu diberantas, harus diberantas. Ya, ya. Duitnya ini buat kayak gini nih loh. Ini saya mau tanya dulu nih mengenai kasus yang di Bea Cukai itu, apakah karena ada mafianya? Kenapa saya tanya Oh, gitu? Gini, apa? Dulu zaman saya kuliah itu pernah juga karena kebetulan saya dulu kuliah di Amerika punya program hibah komputer-komputer bekas dari Amerika itu mau kirim ke Indonesia ya untuk bantu sekolah-sekolah untuk anak-anak yang nggak mampu. Tapi nggak bisa sampai Tanjung Priuk tuh, Mbak. Kenapa? ngeri. Karena ada banyak mafia yang memang penjual komputer yang nggak mau itu masuk kan merusak ini ya. Itu itu kemungkinan satu. Nah, nanti yang mana nih? Kemungkinan yang kedua memang aturannya sendiri ini juga kasus kalau saya ini di dunia pendidikan nih. Ini beberapa kali saya bahas juga di beberapa TV ya. Kan anak-anak Indonesia suka ikut lomba robotik, Mbak. Lomba robotik di luar negeri dan menang gitu. Karena anak-anak kita cukup pinter. Nah, kalau kontingen negara lain itu dijemput sama pemerintah. Jadi begitu sampai bandara itu disambut sama pemerintahnya yang Malaysia gitu sama Kementerian Pendidikannya disambut, dikasih seremoni karena membawa nama itu, yang Singapura begitu, Vietnam begitu. Yang Indonesia disambut juga sama pemerintah, tetapi bea cukai yang nyambut. Itu robotik itu langsung dikasih harga semua, padahal itu adalah bawaan kita dari Indonesia udah dicurigai Ya, gitu. Nah ini kalau yang untuk yang tadi ini kursi roda yang mana nih? saya nggak bisa ngomong Mas karena saya nggak tahu ya, tidak ada di dalam sana. Tapi kasus seperti ini, kasus ini Hmm, sudah lama terjadi. terjadi ya. Untuk yang kursi roda mungkin 3 tahun belakangan ini mulai di charge gitu kan. Hmm. Setahun 700.000 Mas sewa kursi roda, charge-nya. Loh, kok mahal Mbak? Kenapa? Iya karena harus bayar bea cukai. Akhirnya dibebankan ke kami lagi. Ya, Hello, kami high cost loh. ya, ya, ya. Please deh, kayak gitu. Satu lagi, tadi kan bicara tentang kebutuhan makan, susu dan lain sebagainya. Ini salah satu program unggulannya Pak Prabowo kan makan dan susu gratis, nih, Mbak. Itu kan salah satunya itu. Apakah memang tadi khususnya penyandang disabilitas yang apa tadi istilahnya Mbak yang tipe pertama yang Rare disorder, kelangkaan. apa itu apakah juga perlu berikan bagian dari makan dan susu gratis ini. Jadi nggak sebatas anak sekolah, kemudian bayi dan ibu hamil, tetapi juga penyandang disabilitas ini juga perlu disiapkan makan gratis ini. Anggarannya gede loh, 470 triliun, Mbak. Mereka susunya khusus, Mas. Nah, Jadi jadi benar-benar apa harus ditanya satu persatu. Kebutuhanmu apa? Kebutuhanmu apa? Kebutuhanmu apa? Dan tapi kan makan berarti kalau itu bisa disediakan oleh pemerintah akan sangat membantu sekali kan, berarti. ya pasti karena kebutuhannya juga banyak kan. Cuman ya itu nggak boleh terus sembarang, pokoknya ngasih susu sembarang susu. Nggak. Artinya ada merek-merek tertentu yang bisa mereka konsumsi, tetapi ada juga merek-merek tertentu yang mereka nggak boleh konsumsi mungkin karena penolakan tubuhnya. Jadi benar-benar sangat personal. Ya, Harus ada ini makanya kerja sampai ke lapangannya yang harus beres. ya, ya. Sampai yang
apa namanya mendata ke masyarakat itu mungkin RT RW itu yang nggak boleh lengah. Ini yang bahaya. Nanti. Berarti apakah Pak Prabowo memang butuh penasehat khusus tentang urusan disabilitas ini, staf khusus misalnya, atau menteri khusus, atau gimana, Mbak? Saran Pak Prabowo. Kalau menurut saya harus, Mas. Karena nggak Levelnya apa? Menteri, staf khusus, atau apa? kelihatannya lebih ke staf khusus ya, karena seperti yang bahwa staf khusus ini adalah lintas kementerian. Karena disabilitas itu kan juga mempunyai kebutuhan yang sama dengan orang yang non disabilitas. Hanya saja karena mereka berbeda, mungkin berbeda bentuk fisik atau berbeda kemampuan Ya. dan lain-lain gitu ya. Ada perbedaan dengan orang yang tidak disabilitas. Ya. Sehingga harusnya bisa lintas kementerian bisa memikirkan lintas kementerian dan lembaga. Oke, Karena jadi banyak sekali PR-nya untuk Indonesia ini dengan uh, penduduk yang sekian banyak, dengan luasan yang sekian luasnya. Itu benar-benar butuh kerja keras, kerja cerdas, dan dialog yang intens, mendengarkan. Mungkin Mas Indra belum pernah dengar bahwa ada jargon nothing about us without us. Kalian ini jangan ngomongin soal disabilitas ya tanpa melibatkan kami penyandang disabilitas. Karena itu hanya akan jadi asumsi. ya, Oh paling-paling kebutuhannya gini. Oh paling-paling begini. Ah gitu aja udah cukup kok kelihatannya. Nah itu kan asumsi semua. Sementara bukan seperti itu. Gitu kan. ya harus bahasa Jawanya harus diwongke lah, harus diorangkan juga kan gitu, bikin bikin Eh, kebijakan, bikin aturan, tapi manusianya nggak diajak tadi kan nggak diajak di menjadi bagian dari eh, apa ya tanggapan publik begitu loh. Jadi partisipasi sebetulnya publik. sebetulnya tidak sekedar diuangke mas. Kalau diuangke itu kan hanya dianggap ada, dihargai sebagai orang yang ada. Lebih Tetapi dong, lebih, harus diajak omong juga loh. Masa orang nggak diajak omong? nah ya, maksudnya harus lebih diinvolvekan gitu loh, Sepakat, sepakat, dilibatkan. Ya, sepakat. Gitu. kalau hanya disuruh datang duduk dengerin mereka ngomong apa padahal yang diomongin itu kita kan cuma ketawa lah kamu tuh nggak ngerasain nggak usah ngomong kayak gitu kayak gitu. Siap, siap. Jadi kalau saran Mbak Probo tempatnya di staf khusus ya, mungkin di kantor staf presiden ya Iya, buat yang untuk ngurusin ini ya. Jadi ya Mbak staf Mbak, khusus Mbak Probo tapi udah yang udah paham. udah udah siap Bener CV kan? Siapa tahu yang di mas, gini staf khususnya tuh orang yang benar-benar paham permasalahan. Loh iya kan justru itu, malah kan nggak bisa yang berandai-andai, nggak bisa juga Enggak, orang maksudnya yang sok kalau tahu kan gitu. kalau baru akan saya pelajari akan saya pelajari nggak jalan-jalan Paham, paham. gitu. Gitu. Jadi ketika ada masalah tak, oh dia langsung ngerti. Oh gini nih, alurnya begini. Oh alurnya begini, begini, begini. Oh Ya, jalan keluarnya gini. Oh solusinya begini. ya, Kalau nggak gitu, Indonesia bentar lagi emas nih, ya, 100 tahun ini. ya. Sepakat, sepakat. Benar-benar Gitu. Jadi ya benar-benar mudah-mudahan krusial. diskusi kita hari ini didengar oleh Pak Prabowo dan timnya dan betul-betul eh, ada peningkatan dalam bagaimana kita menghargai saudara-saudara kita yang penyandang disabilitas sebagai warga negara, bukan sebagai orang yang diberi belas kasihan, tapi itu menjadi hak mereka dan itu hak siapapun. Kita tidak mengenal perbedaan, Bhinneka Tunggal Ika ya di situ. Kita mengenal kemajemukan, kita menghargai perbedaan, termasuk tadi antara penyandang disabilitas maupun tidak. Oke, terima kasih Mbak Probo. Jangan Sama. kapok ya kalau saya undang lagi untuk Oh diskusi. siap. Kan masih panjang nih kalau kita bicara masalah-masalah bagaimana pelayanan, bagaimana
kondisi aturan, kondisi pelayanan publik terhadap penyandang disabilitas nih masih panjang sekali yang perlu kita diskusikan. Jangan lupa siapin CV kan gitu. Nanti siapa tahu dipanggil Saya untuk jadi nyiapin staf khusus. bendera selalu di hatiku. Merah Mantap. putih di Gitu. hatiku. Oke, makasih ya Mbak. Kita Sama-sama. sampai jumpa lagi nanti di Sampai jumpa topik lagi. selanjutnya. Oke. Baiklah, Thank Bapak you. Ibu sekalian, itulah bincang-bincang kita dengan seorang aktivis eh, untuk masalah disabilitas, Mbak Probor ini. Semoga diskusi kita hari ini bisa bermanfaat untuk semua dan bisa memberikan masukan yang positif pada Pak Prabowo dan timnya dalam menyusun pemerintahan kebijakan-kebijakan yang baru nanti. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Jangan lupa untuk subscribe channelnya, ketik komentar Anda, like videonya, dan share di link YouTube-nya ke rekan-rekan Anda yang mungkin akan menikmati tayangan kami ini. Sampai jumpa.